Kalau kita lihat Undang-Undang PDP di bawah draft RU, Undang-Undang Malaysia, Undang-Undang di Singapura, Undang-Undang di seluruh dunia mengenai perlindungan data pribadi ini, mereka tidak menyatakan standardnya. Ya, mereka tidak menyatakan standardnya secara spesifik. Apa yang dinyatakan adalah secara general, iaitu seperti mana yang saya katakan semalam dan mungkin besok. Undang-undang cuma menyatakan bahawa organisasi ataupun data controller harus mengambil ataupun mesti mengambil langkah-langkah teknis dan organisasional. Itu saja yang disebut. Anda sila lihat Undang-Undang Singapura, sila lihat Undang-Undang Malaysia, lihatlah GDPR, EU GDPR, peruntukannya hampir-hampir sama. Bahawa data controller perlu mengambil langkah-langkah teknis dan organisasional. Mereka tidak menyebutkan standardnya. Jadi persoalannya sekarang, apakah standard? Apakah yang cukup? Ya. Jadi di sini dia bergantung kepada banyak faktor. Ya. Contohnya faktor kemampuan keuangan sesebuah perusahaan. Kemudian faktor human resource. Adakah sesebuah perusahaan itu mempunyai kaki tangan yang mencukupi ataupun expert misalnya di dalam menentukan apakah yang adequate ataupun apakah yang memadai. Ya, jadi kenapa undang-undang dibuat begitu? Mengatakan general provision sahaja, kerana tidak mungkin untuk undang-undang itu menyatakan secara spesifik measures ataupun apakah yang dianggap sebagai adequate. Karena di dalam sebuah negara itu ada pelbagai kategori, ada pelbagai jenis perusahaan, ada kemampuan yang tinggi, ada SME, ada sole proprietorship. Jadi terserah kepada ataupun dia bergantung kepada persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi dan juga volumes ataupun jumlah data yang dikumpulkan ataupun yang diproses. Saya beri contoh. Katakanlah sebuah perusahaan itu memiliki cuma 5 orang karyawan. Okay, data yang diprosesnya terlalu terhad ataupun limited. Adakah mereka perlukan suatu sistem yang canggih ataupun kompleks untuk melindungi data itu? Saya pikir itu tidak fair, ya, kerana kemampuan mereka terbatas, jumlah data yang mereka proses juga adalah limited, ya. Jadi apa yang perlu ialah sekadar apa yang mereka mampu. Tetapi sekiranya Anda adalah sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan perbankan, customer Anda ada 3 juta, 4 juta, karyawan Anda ada 10,000, modal Anda, modal berbayar Anda adalah trilion. Pastinya Anda harus memiliki sistem yang sophisticated dan kompleks untuk melindungi data itu. Okey, itu yang saya ingin sebutkan. Soalan yang pertama, sekiranya berlaku hacking, ya. Sama isunya, ya, sama isunya. Kalaulah data controller telah melakukan apa yang sepatutnya mengikut faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, tetapi masih berlaku hacking, ya, teknologi melindungi data itu sudah cukup baik, karyawannya juga telah dilatih, tetapi masih berlaku, mungkin mereka bisa escape liability. Ya, mereka bisa escape liability. Tetapi sekiranya hasil daripada investigasi pihak regulator didapati, contohnya mereka mempunyai kemampuan tinggi, tetapi teknologi yang digunakan masih teknologi 20 tahun ataupun 10 tahun yang lepas, karyawannya tidak pernah dilatih, akan ada isu di situ. Akan ada isu di situ dan kemungkinan data controller diputuskan ataupun kesimpulannya akan dibuat ialah data controller telah gagal melindungi data itu.